Perkenalkan, saya Aulia dari mahasiswi UTD akan mewawancarai Ibu mengenai SOP perusahaan apa. Baik, posisi Ibu saat ini sebagai apa? Sebagai kepala staf GIS. Kalau Ibu sudah berapa lama di AUKA? Kurang lebih 4 tahun. Menurut Ibu, SOP itu apa sih? SOP itu kan standar operatif prosedur ya. Jadi apa yang kita kerjakan di pabrik itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pabrik dan pastinya harus sesuai standar yang berlaku. Kalau untuk SOP-nya siapa yang menyusun? Yang menyusunnya kepala staf QC, terutama atas persetujuan bagian produksi juga. Untuk SOP-nya itu diterapkan sejak kapan, Bu? Semua perusahaan dari awal sebelum berdiri dan melakukan produksi pasti sudah mempunyai SOP. Tapi pasti seiring berjalannya waktu, pasti ada saja perubahan terkait SOP yang berlaku. Baik, kalau untuk terus latar belakang susunnya SOP di AUKA itu seperti apa ya, Bu? Untuk latar belakangnya disusun SOP itu karena awalnya kita melihat banyak produsen makanan yang bangkrut dan produksinya tidak bisa diterima oleh pasaran. Kemudian kami mengkaji fenomena ini kenapa bisa terjadi. Maka dari itu perusahaan kami membuat SOP. Kita tidak ingin karyawan yang bekerja seenaknya, kemudian kita tidak ingin menghasilkan produksi yang tidak sesuai standar. Baik. Lalu menurut Ibu seberapa penting sih SOP di AUKA? Sangat penting ya, karena sangat menunjang produktivitas perusahaan. Baik. Pengaruhnya SOP terhadap kinerja karyawan di sini bagaimana? Pengaruhnya SOP terhadap kinerja karyawan yaitu kinerja karyawan jadi terarah ya. Beda lagi kalau misalkan nggak ada SOP, pasti mereka mengerjakannya tidak sesuai job desk masing-masing. Kalau bagaimana cara AUKA memastikan para karyawan paham sama SOP? Kami berikan pelatihan setiap 2 minggu sekali ya. Dalam pelatihannya berikan teori mengenai SOP kami. Terus apa sih, Bu, kendala yang dihadapi selama dijalankannya SOP? Kendalanya pasti ada aja ya karyawan yang melanggar SOP, entah itu emang karyawannya bandel ataupun karyawannya tidak paham sepenuhnya terkait SOP yang berlaku. Oh iya. Terus bagaimana peran penerapan SOP dalam memberikan jaminan bagi kualitas pelayanan dari AUKA? Jika penerapan SOP sudah baik dan berjalan dengan sesuai, maka kami selaku perusahaan akan memberikan pelayanan kepada konsumen berupa produk yang bermutu dan kualitas yang sesuai diinginkan konsumen. Tidak hanya kualitas produk, namun juga kami juga memberikan pelayanan yang baik kepada sumber daya manusia yang ada di perusahaan kami. Oke. Lalu bagaimana kalau ada karyawan yang tertawa tidak memberikan SOP? Langkah awal mungkin diberikan teguran ya. Kemudian jika masih bandel, kita akan menindaklanjuti. Kita akan berikan SP mulai dari SP 1 sampai SP 2. Lalu bagaimana respon karyawan terhadap SOP yang ada saat ini? Respon karyawan terhadap SOP yang berlaku cukup baik ya, karena SOP yang perusahaan buat pun akan berpengaruh juga terhadap keberlangsungan mereka di perusahaan ini. Sejauh ini tidak ada SOP yang memberatkan menurut saya. Terakhir nih, Bu, bagaimana evaluasi terhadap SOP yang dilaksanakan di perusahaan AUKA? Evaluasi SOP ya. Ya dari hasilnya sih kalau SOP dijalanin tapi gini-gini aja nggak berkembang ya berarti harus ada perubahan. Nah kayak workflow yang aku kasih lihat tadi itu kan juga hasil evaluasi dari SOP sebelumnya kayak gitu. SOP sebelumnya itu teknis banget dan nggak berdampak
akhirnya ya kayak gitu, akhirnya dibuat workflow yang seperti ini. Jadi lebih menyatu, lebih mudah, terus nggak ada yang merasa gue kan kerjanya yang gini aja, ya udah berarti gue ini aja, nggak gitu. Siapapun orang yang baca ini ibaratnya baru masuk, dia akan ditinggal nih, bukan job desk-nya nih. Oke, Ibu makasih ya atas